Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya juga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semakin menambah keberkahan bulan Ramadan dan amaliyah Ramadan yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terkirimkan, terhaturkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, Al-Quranul Karim disebut sebagai ma'dubatullah, jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, fakhudhu minhu mastata'tum." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuannya Allah, maka daripada itu ambillah dia sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud menyebut bahwa Quran itu bagaikan jamuan, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pikiran kita yang namanya jamuan ataukah hidangan itu mungkin berisi makanan dan minuman yang nikmat, yang lezat, yang enak untuk dimakan dan diminum. Nah, ini sebenarnya penggambaran bahwa Quran itu kalau dibaca maka akan memunculkan rasa nikmat dalam diri, dan kita menikmati bacaan Quran itu sebagaimana halnya kita menikmati makanan dan minuman. Dan tentu saja kalau dikatakan dia adalah ma'dubatullah, Quran itu adalah hidangan, jamuan dari Allah, maka pasti lezat dan pasti nikmat. Sesuatu kalau dikatakan nikmat, lezat, enak, maka tentu kita tidak ingin cepat-cepat selesai, pengennya berlama-lama di situ. Persis seperti kalau kita sedang menyantap makanan minuman yang lezat, yang nikmat, tentu kita ingin berlama-lama di situ. Kita tidak ingin cepat berakhir, dan kalaupun berakhir, kadang masih terbayang di benak kita betapa enaknya makanan itu. Dan mungkin kita sangat rindu untuk bisa
memakannya, meminumnya di lain kesempatan. Itu kalau makanan dan minuman yang lezat. Nah, Quran itu diibaratkan seperti itu. Bahkan tentunya lebih nikmat lagi, lebih lezat lagi, karena dia hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya jamaah sekalian, apakah saat kita baca Quran kita ingin berlama-lama terus membacanya, nikmat mendengarnya, atau justru kita itu ketika baca Quran, ketika mendengarkan ayat-ayat Quran, pengennya cepat-cepat selesai? Kalau ternyata jawabannya yang kedua, berarti kita belum merasakan nikmatnya membaca Quran. Kita ini mungkin kalau sedang membaca berita atau mengikuti berita, tahan kita berjam-jam, Pak. Lihat postingan di handphone misalnya, tahan kita. Tapi kalau baca Quran kadang 10-15 menit aja kadang sudah muncul rasa bosan, jenuh, capek, mengantuk dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Padahal Quran itu nikmat. Quran itu memunculkan rasa nikmat bagi orang yang membacanya. Tapi kenapa pada sebagian kita ketika membaca Quran justru pengen cepat-cepat selesai? Tidak tahan kita kalau berlama-lama di situ. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka untuk bisa memunculkan dalam diri perasaan nikmat tatkala kita baca Quran, maka bacalah Quran itu dengan penuh penghayatan. Tentunya di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, kita banyak disibukkan dengan bacaan ayat-ayat Quran. Kita berpuasa sambil kita baca Quran, dan kita punya target untuk bisa menghatamkan Quran itu. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa menikmati bacaan Quran kita? Caranya jamaah sekalian, baca Quran itu dengan penuh penghayatan, baca dia dengan tartil, perlahan, dan penuh tadabbur terhadap maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil, kata Allah, dengan perlahan, jangan tergesa-gesa, supaya nikmatnya baca Quran itu bisa muncul dalam diri kita. Apalagi kalau kita paham apa yang kita baca. Ini semakin menambah nikmatnya baca Quran itu. Ya, ilustrasinya seperti ini, Pak. Kita ini misalnya senang baca buku cerita, senang baca buku cerita, tapi ada buku cerita yang kita ambil, kita tidak paham isinya. Kira-kira bisa tidak menikmati buku cerita itu? Kan tidak bisa, kan? Atau misalnya kita senang baca buku cerita, ternyata buku cerita yang kita baca berbahasa Inggris. Nah, kitanya tidak paham bahasa Inggris itu. Kira-kira nikmat tidak baca buku cerita itu? Sementara kita tidak tahu apa isinya. Nah, begitulah bacaan Quran itu. Ketika kita baca, tahu maknanya, paham isinya, paling tidak globalnya apa isinya ini, maka itu semakin menambah kenikmatan baca Quran. Oh, ini ternyata yang saya baca. Oh, begini rupanya yang selama ini saya baca. Iya kan? Semakin menambah nikmat itu baca Quran. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ulama menasihatkan kita itu kalau baca Quran, ya sesekalilah melihat apa artinya. Kalau tidak bisa tafsirnya, lihat artinya, Quran terjemah. Oh, kita tahu, oh rupanya ini. Globalnya paling tidak tahu apa yang kita baca ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dari sanalah betapa pentingnya kita mengetahui makna-makna Quran itu.
Dari sinilah jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, pentingnya bagi kita untuk bisa memahami ayat demi ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita dari tafsir suratul Ghasyiyah, di mana kita telah terhenti pada ayat yang ke-13, masih menggambarkan tentang nikmatnya surga, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surga itu adalah jannatin aliyah, surga yang ditinggikan oleh Allah. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu terdapat mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalam surga itu terdapat dipan-dipan yang ditinggikan. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di ayat ke-14, 15 dan 16 ini masih menggambarkan tentang nikmat surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-14 Allah menggambarkan tentang gelas-gelas yang ada di dalam surga. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan pemandangan surga itu, kenyamanan di dalam surga itu, pemandangannya apa? Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Kenyamanannya apa? Penghuni surga mereka duduk berbaring di atas dipan-dipan yang ditinggikan. Kemudian setelahnya Allah sebutkan apa? Gelas-gelas yang berisi minuman tentunya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang gelas dan minumannya? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebab suatu pemandangan yang indah akan semakin indah dirasakan manakala ditemani oleh segelas minuman yang lezat, ya kan? Tatkala seorang bersantai-santai, duduk-duduk, akan lebih indah terasa, akan lebih nikmat rasanya manakala ditemani dengan segelas minuman. Ya samalah kalau kita misalnya lagi duduk-duduk, ya, lagi bersantai-santai, kemudian di hadapan kita, di samping kita ada minuman-minuman, ini semakin nikmat rasanya, ya kan? Nah, ini hubungannya. Mengapa Allah sebutkan setelah pemandangan surga, setelah kenyamanan di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan gelas-gelas di dalamnya untuk menggambarkan dan semakin menyempurnakan nikmat di dalam surga. Jadi dia bukan hanya sekedar melihat pemandangan, bukan hanya duduk santai dan nyaman di dalam surga, tapi ada juga air yang Allah berikan, minuman yang Allah sediakan di dalam cangkir-cangkir yang sangat indah, di dalam gelas-gelas yang sangat indah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa penghuni surga, di dalam surga mereka diberi makan oleh Allah, mereka diberi minum oleh Allah di dalam gelas-gelas yang sangat cantik dan sangat indah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini disebut akwab, gelas. Yang namanya gelas itu dalam bahasa Arab, akwab itu jamak dari kata kub. Kub itu mufradnya, yang tidak punya pegangan dan tidak punya mulut. Kalau yang bermulut itu cerek namanya, kalau yang berpegangan itu cangkir namanya. Nah, ini gelas yang Allah berikan. Nah, kalau dikatakan gelas, jangan dibayangkan kayak gelas kita di rumah, Pak. Mungkin ada yang terbuat dari plastik, dari ini itu. Ini gelas surga ini. Jadi gambarannya sangat jauh dari apa yang ada di dunia.
Kalau di dunia, gelas-gelas kita mungkin terbuat dari plastik, dari kaca. Tapi di dalam surga, lihat kata Al-Imam Al-Mufassir Imam Muqatil bin Sulaiman di dalam tafsirnya, ketika menyebutkan keindahan gelas yang ada di dalam surga, kata beliau, wahiya aqwabun min fiddatin wahiya minas safa mithlul qawarir. Kata beliau rahimahullah, bahwa gelas-gelas yang ada di dalam surga itu gelas-gelas yang terbuat dari perak, yang saking beningnya gelas-gelas itu laksana kristal yang sangat cantik dan sangat indah. Ini gelasnya, Pak, terbuat dari perak. Kemudian bukan sekedar itu, saking beningnya peraknya itu laksana kristal yang sangat cantik dan sangat indah. Gelasnya aja seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi bukan seperti perak yang ada di dunia, beda. Dalam bentuk jenis yang terbaik, yang sangat bening, sampai laksana kristal yang sangat cantik dan indah. Itulah gelasnya penghuni surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan bahwa gelas-gelas itu maudhu'ah, diletakkan sudah, tersedia di dekatnya, tersedia di hadapannya. Di dalamnya berisi minuman-minuman yang beraneka ragam, minuman-minuman yang lezat dan nikmat. Ketika penghuni surga menginginkannya, maka dia tidak butuh untuk mengambilnya dalam bentuk harus berusaha mencarinya atau antrian misalnya, tidak ada. Tapi kalau mereka mau, mereka ingin, maka langsung dituangkan kepada mereka, langsung diberikan kepada mereka, tanpa harus antri, tanpa harus berdesakan untuk bisa mengambil minuman itu, tanpa harus ada usaha yang lelah, letih, capek, tidak ada. Karena orang di dalam surga tidak ada kecapean, Pak, tidak ada lelah, semuanya tersedia, semuanya didekatkan. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali menggambarkan tentang nikmat, ya, bagaimana gelas-gelas yang ada di dalam surga yang berisi aneka ragam minuman yang sangat lezat. Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah mulai dari ayat 17 sampai 19. Allah berfirman, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka penghuni surga itu akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, sebagai pelayanan mereka terhadap penghuni surga. Jadi menunjukkan bahwa di dalam surga akan ada pelayan-pelayan. Siapa mereka? Anak-anak muda, kata Allah, yang usianya tetap muda. Merekalah yang melayani para penghuni surga. Kemudian apa? Biaqwabin wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Mereka membawa gelas-gelas, wa abariq, kemudian cangkir-cangkir, dan seloki mim ma'in, yang berasal dari mata air surga, berisi minuman dari air yang mengalir dari mata air surga. Lihat, ini dalam surat Al-Waqiah. Kemudian la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ketika mereka minum di dalam surga itu, telah pernah kita sebutkan di antara minuman penghuni surga adalah khamr. Tetapi kata Allah, la yusaddauna anha, minuman itu tidak membuat pening kepala, wala yunzifun, dan tidak sampai memabukkan mereka. Khomernya seperti itu. Kalau khomer di dunia
haram hukumnya, membuat sakit kepala, mabuk orang dibuatnya, banyak terjadi kejahatan karenanya. Tapi khamr yang ada di surga tidak seperti itu. Nikmat tetap terasa, tetapi hal tersebut tidak membuat sakit orang yang meminumnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di surat Az-Zukhruf ayat 71 sampai 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutafu 'alaihim bisihafim min dhahab wa aqwabin wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dikelilingi oleh piring-piring. Nah, di sini disebut sihaf. Sihaf itu piring-piring min dhahab, dari emas. Jadi kalau piringnya penghuni surga itu dari emas, gelasnya terbuat dari perak laksana kristal. Itu piring dan gelasnya. Kemudian kata Allah, wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga terdapat segala yang diinginkan oleh jiwa, wa taladdul a'yun, dan lezat dipandang oleh mata. Bagaimana tidak lezat dipandang oleh mata? Mereka melihat semua yang nikmat, pemandangan, mata air yang mengalir sangat indah. Mereka lihat bidadari-bidadari yang menjadi istri-istri mereka, betapa cantik jelitanya mereka itu. Apa tidak memanjakan mata dengan hal tersebut? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ditambah lagi wa antum fiha khalidun, bahwa kalian di dalam surga itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Oh, ini semakin menambah nikmatnya surga. Kalau orang mungkin merasakan suatu kenikmatan, kelezatan, dia masih khawatir. Khawatir apa? Khawatir diambil orang, khawatir berakhir, selesai. Karena kalau sudah selesai tidak bisa lagi menikmatinya, ya kan? Nah, itu dua hal yang dikhawatirkan oleh orang yang merasakan kenikmatan. Takut dia jangan sampai diambil sama orang, takut dia jangan sampai berakhir ini. Nah, di dalam surga kenikmatannya tidak seperti itu. Dia tidak khawatir akan diambil oleh orang, karena tidak ada pencuri dalam surga. Dan dia tidak khawatir akan habis, akan selesai, sebab di dalam surga mereka kekal, nikmatnya kekal, orangnya kekal di dalam surga, maka tidak pernah berakhir. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah sebutkan, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian karena sebab amalan yang telah kalian kerjakan. Karena sebab amalan yang telah kalian usahakan. Surat Az-Zukhruf ayat 71 sampai 72. Kemudian kembali Allah terangkan di surat Al-Insan 15 sampai 18. Ini saling berkaitan, ini ayat-ayat ini bercerita tentang apa? Bagaimana gelas-gelas di dalam surga itu. Allah berfirman, wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddah wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Surat Al-Insan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dilayani, penghuni surga itu akan diedarkan di tengah-tengah mereka bejana-bejana dengan minuman yang ada di dalamnya. Min fiddatin, bejana-bejana tersebut terbuat dari perak. Wa aqwabin kanat qawarira, dan gelas-gelas yang sangat bening seperti kristal. Qawarira min fiddah, kristal bening itu terbuat dari perak. Qaddaruha taqdira, ukurannya terserah keinginan penghuni surga.
Jadi terkadang penghuni surga menginginkan gelas yang seperti ini, ukurannya akan hadir, akan siap, berapapun ukurannya akan diberikan, akan disiapkan untuk mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga mereka akan diberikan segelas minuman yang campurannya zanjabila. Zanjabila itu jahe. Maksudnya apa? Ini campuran yang menambah kenikmatan rasa minuman yang ada di dalam surga. Diberikan sedikit jahe, zanjabil dalam bahasa Arabnya. Ainam fiha tusamma salsabila, yang mana minuman tersebut berasal dari mata air yang disebut dengan salsabil. Jadi salah satu nama ya mata air di dalam surga namanya salsabil. Makanya kalau ada orang bernama salsabil, bagus namanya itu. Mata air dalam surga artinya itu. Ada lagi namanya tasnim. Ini nama lain dari mata air surga. Nah, satunya namanya salsabil, satunya namanya tasnim. Nah, itu mata air di dalam surga. Disebut di dalam Al-Quran. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 45 sampai 47, Allah berfirman, wa yutafu alaihim bika'sim min ma'in bayda'a ladzatil lisyaribin la fiha ghaulun walahum anha yunzifun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, diedarkan kepada mereka penghuni surga kas, gelas yang berisi minuman khamar di dalamnya, mimma'in, yang berasal dari mata air surga, bayda'a ladzatil lisyaribin. Nah, di sini Allah jelaskan warnanya bagaimana sih minuman itu. Ladzatil lisyaribin, dan itu sangat nikmat, sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Ini ayat-ayat Pak, Allah sebutkan seperti ini, minuman-minuman surga, bahkan diterangkan gelas-gelasnya. Untuk apa ini kira-kira ini? Allah terangkan. Nah, untuk kita jadikan apa? Pembanding. Tidak ada apa-apanya di dunia ini kalau mau dibandingkan dengan apa yang ada di dalam surga. Supaya orang jangan sampai terbuai dengan kehidupan dunia, akhirnya dia rela mengorbankan akhiratnya demi untuk mendapatkan dunianya. Padahal apa yang Allah siapkan di negeri akhirat jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu pasti lebih baik. Akhirat itu lebih kekal. Sementara dunia tidak baik. Sementara dunia akan fana dan sirna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di ayat ke-14 ini bagaimana gelas-gelas yang disiapkan di dalam surga maudhu'ah, tersedia di dekat mereka. Ya, dalam sebagian penafsiran para ulama, maksudnya bahwa gelas-gelas ini ada di dekat mata air sebagai sumber minuman untuk penghuni surga, sehingga mereka tidak repot, tidak susah untuk mencari gelas-gelas itu. Ada di hadapan mereka, ada di dekat mereka, ada pula di dekat mata air itu. Tidak perlu mereka harus mengantri ambil gelasnya, tidak perlu mereka harus mencuci gelasnya dulu, tidak perlu semua itu. Kalau di dunia, ya, gelas-gelas kita, kita harus butuh apa namanya, setelah memakainya kita cuci, ya, berdebu kita siram lagi, kita cuci lagi. Di dalam surga tidak seperti itu, Pak. Jadi jangan dikhayalkan mungkin kita juga harus bekerja ya di dalam surga itu. Nah, bersih-bersih ini, bersih-bersih. Tidak ada, semua itu dilayani di dalam surga itu. Semuanya tersedia, semuanya tinggal dinikmati. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat ke-15 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bantal-bantal yang ada di dalam surga. Sampai bantal-bantalnya juga disebut. Lihat Pak, di ayat yang ke-15, wa namariqu masfufah, wa namariqu masfufah.
dan bantal-bantal yang tersusun rapi. Ini artinya ayat yang ke-15 ini. Di dalam surga terdapat bantal-bantal yang tersusun rapi. Kalau mendengar namanya bantal, ya langsung kita tepis. Tidak sama dan tidak mungkin sama dengan bantal kita di dunia. Bantal kita di dunia, ya, mungkin seindah apapun dia, tapi kalau sudah lama pasti akan turun juga dia, akan menyusut juga dia. Akan ada suatu saat dia tidak enak lagi dinikmati, ditiduri. Mungkin kita ingin ganti, mungkin sudah terbuka busa-busanya di dalamnya. Di dalam surga tidak ada yang seperti itu. Bantal-bantalnya empuk dan terus-menerus empuk, enak, nikmat, dan tidak pernah menyusut. Itu bantal-bantal yang ada di dalam surga. Nah, bantal-bantal ini mereka gunakan untuk berbaring, mereka gunakan untuk bersandar, mereka gunakan untuk duduk berada di atasnya. Makanya disebutkan masfufah. Masfufah itu sebahagiannya berada di atas sebahagian yang lain, tersusun dengan sangat rapi, disiapkan. Di surat Ar-Rahman ayat 76, Allah Subhanahu wa taala sebutkan warnanya. Nah, mungkin kita bertanya, Ustadz, warna bantal di dalam surga itu warnanya apa sih? Nah, Allah sebutkan juga warnanya. Di surat Ar-Rahman ayat 76, Allah berfirman, muttaqi'ina ala rafrafin khudr. Di dalam surga, mereka penghuni surga bersandar di atas bantal-bantal khudr yang berwarna hijau. Jadi bantalnya warnanya apa? Warnanya hijau. Lah kenapa warna hijau, Ustaz? Bukan warna yang lain. Disebutkan oleh sebagian ulama karena memang warna hijau ini di antara warna yang paling baik. Sampai dikatakan warnanya hijau itu identik sekali dengan apa namanya? Islam. Masjid-masjid biasanya dihiasi dengan warna hijau. Karena memang nikmat. Lihat Pak, Allah jadikan pemandangan. Apa yang kita lihat? Pemandangan itu hijau kan? Iya. Dan itu memanjakan mata. Orang kalau stres atau lagi pusing, lagi pening, lihat pemandangan. Untuk apa? Menstabilkan pikirannya, membuat nyaman, istirahat pikirannya. Lihat pemandangan. Dengan melihat yang hijau-hijau, terasa nikmat. Nah, makanya di surga itu seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu, setelah itu Allah katakan wa abqariyin hisan, dan ada permadani yang sangat indah. Nah, tentang permadani ini Allah sebutkan di ayat yang ke-16, wa zarabiyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar. Jadi di dalam surga juga ada permadaninya, dan permadaninya terhampar, kata Allah. Iya, mabthuthah, banyak dia, terhampar dia. Jadi bukan apa namanya, permadani itu hanya ada di dunia saja, dan di akhirat ada permadani, dan tentu lebih baik daripada yang ada di dunia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan gambaran tentang surga. Jadi surga itu gambarannya bukan hanya di surat ini saja ya. Ini baru sekilas saja. Nah, tadi kita sudah sebutkan di ayat-ayat lain bagaimana nikmat surga di tempat yang lain, di ayat dan di surat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala pisah-pisah penyebutannya. Kenapa, Pak? Supaya kalau kita baca, ya, supaya kalau kita baca satu surat berpindah kepada surat lain, berpindah kepada surat lain, senantiasa ada gambaran surga di dalam benak kita. Beda kalau misalnya surga itu cuman tersusun, cuman ada di satu surat saja. Iya kan? Kalau hanya berada di satu surat saja, ya berarti semuanya dari awal ayat kita baca, tidak ada tentang surga, mungkin bahkan ada neraka saja, nanti di situ baru surga. Tapi kalau Allah pisah-pisahkan ayat-ayatnya, disusun di beberapa tempat,
Di surat ini, di surat Al-Baqarah ada tentang surga. Di surat Ali Imran ada tentang surga. Di surat An-Nisa ada lagi tentang surga. Di surat Al-Maidah ada lagi tentang surga. Sampai di juz-juz 30 ya, di surat Al-Ghasyiyah ada lagi tentang surga. Supaya surga itu terus ada di dalam benak kita. Sebagaimana ayat-ayat tentang neraka juga begitu. Allah pisah-pisah. Ada di surat ini, ada di surat ini, ada di surat yang lain. Supaya apa? Supaya gambaran tentang neraka itu ada di benak kita. Di satu sisi betul-betul kita mengharap nikmat di sisi Allah ketika mengingat surganya. Di lain sisi kita betul-betul takut dengan azab Allah ketika mengingat nerakanya. Inilah keseimbangan di dalam hidup. Iya, seorang hidup itu hendaknya berada di dalam rasa takut dengan azab Allah. Inilah mencegah dia, yang bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat. Kemudian mengharap kepada Allah, ini yang akan memotivasi dia untuk beramal soleh. Ya kan? Kita beramal soleh, motivasinya mana? Motivasinya mana? Surga. Kalau kau beramal soleh, surga balasan. Itu motivasi, Pak. Ya, kita dapat pahala dengan kita berpuasa, dengan kita sholat. Motivasinya apa? Apa yang kita kejar? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begini kenikmatannya ternyata. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dan ketika seseorang berada di dalam surga, barulah betul-betul dia mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Ini mungkin gambaran yang ada pada hari ini, yang kita dibacakan di dalam ayat Quran, kita dengar, mungkin baru terbayang, oh begini. Tapi ingat jamaah sekalian, apa yang di dalam surga itu jauh lebih nikmat lagi. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam hati manusia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, sesuatu nikmat yang melezatkan pandangan mata. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan beberapa penyebutan ayat-ayat tentang surga Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghasyiyah sampai ayat yang ke-16. Nah, ini sudah berakhir tentang surga. Maksudnya di ayat ini ya, tentang ayat ini. Nah, tentang nikmat surga yang lainnya masih ada di ayat-ayat yang lainnya. Iya, di ayat yang ke-17 ini berbicara tentang perkara yang lain. Insyaallah taala akan kita jelaskan maknanya ayat demi ayat, supaya apa jamaah sekalian? Supaya ketika kita baca surat ini kembali di dalam Quran, terbayang di dalam benak kita, tahu kita maknanya. Oh, ini yang saya baca. Itu harapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita. Semoga Quran ini dijadikan sebagai penyejuk hati kita, pedoman hidup kita, yang dengannya kita hidup dan dengannya kita meninggal dunia. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.